Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang semangat hidup ya, karena banyak yang chat dan meminta solusi. Kok hidup saya dapat musibah terus ya, ataukah kok ekonomi saya susah maju, kok saya sudah berjuang selama puluhan tahun tapi belum ada perubahan dalam hidup ya. Yang judulnya adalah dibalik tekanan dan beban berat hidup yang Anda alami, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membentuk Anda menjadi permata ya. Nah, kita akan lihat ataukah riset semua orang-orang hebat di muka bumi ini itu tidak ada yang diciptakan instan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dengan proses. Nah, ketika Anda akan mencoba melawan hukum alam untuk Anda cepat instan dalam hal kesuksesan di dunia ini, baik Anda dengan misalnya bermain judi, ataukah Anda menjual ganja, ataukah Anda melakukan hal-hal yang cepat menurut Anda membuat kaya, maka hati-hati, itu akan membawa Anda ke ambang kehancuran ya. Jadi semuanya butuh proses dalam kehidupan ini. Nah, tentunya banyak dalam Al-Quran disebutkan pahit itu belum tentu adalah sakit ya, tapi bisa saja pahit itu akan menjadi obat ya. Dan manis itu belum tentu membuat Anda bahagia, bisa saja itu ujian yang sebentar lagi akan menghancurkan Anda. Jadi perjuangan Anda yang Anda lakukan dalam hidup Anda ya, yang tidak ada perubahan ataukah malah susah terus, sebenarnya itu ada dua jawaban dari versi saya ya. Yang pertama, Anda harus lihat masuk ke dalam diri Anda ya. Itu apa yang pernah Anda lakukan masa lalu ya. Bahkan saya bilang karma itu pun bisa menjadi karma turunan dari orang tua. Makanya jangan heran misalnya dia orang hebat kaya raya tapi anaknya misalnya tidak normal secara fisik, itu kalau dia telisik dari apa kelakuannya masa lalu adalah efek karma turunan ya. Saya sangat percaya itu takdir baik dan takdir buruk, bahasa luarnya itu karma ya, ataukah apa yang Anda lakukan baik hasilnya berlipat-lipat baik, apa yang Anda lakukan buruk hasilnya berlipat-lipat buruk. Jadi Anda telisik ke dalam diri Anda, apa yang pernah Anda lakukan dulunya. Sebenarnya apa yang Anda lakukan buruk, sebenarnya Anda tumpuk menjadi sebuah tabungan. Kalau bahasa metafisikanya tabungan energi negatif. Nah, ketika dia penuh ataukah luber, maka itu akan terjadi kembali lagi kepada Anda. Seperti yang saya bilang, orang tabrakan itu sebenarnya tidak ada yang kebetulan, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak ada kebetulan. Itu adalah hasil-hasil apa yang mereka masing-masing lakukan ya. Dan itu adalah pembayaran Anda punya dosa-dosa ketika musibah yang Anda alami, misalnya saat sekarang ini tidak maju-maju dan sebagainya. Jadi ingat-ingatlah apa yang Anda lakukan dulu.
itu adalah penghapusan dosa-dosa ataukah negatif-negatif untuk menetralkan Anda lagi ke titik nol, ya, bahasa mudahnya. Nah, seberapa banyak Anda tanam hal negatif, maka Anda akan tuai itu sendiri, ya. Dan ketika seseorang itu misalnya untung terus, ya, misalnya Anda lihat orang kok dia makin maju, makin sukses, padahal nggak pinter-pinter amat, ya, nggak hebat-hebat amat, ataukah agak susah mengerti kalau kita menjelaskan sesuatu. Kenapa? Karena mereka biasanya menanam hal-hal baik yang mereka rasakan di saat sekarang ini. Jadi tidak ada yang kebetulan. Dan juga biasanya itu apa yang Anda lakukan buruk masa lalu bisa juga menjadi penyakit, ya, yang tidak kunjung sembuh. Makanya dalam Al-Quran penyakit itu adalah penggugur dosa-dosa kita masa lalu, ya. Yang kedua tentunya itu pengujian kelayakan kepada diri Anda. Jadi kalau mungkin di dalam pikiran dan perasaan Anda melakukan hal baik terus dulunya, tapi musibah kok datang terus, ya. Nah, itu cobaan untuk Anda untuk kelayakan, ya. Jadi apakah Anda layak dikasih rezeki melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah lebih tahu watak Anda daripada diri Anda. Nah, kok saya rajin ibadah tapi kok rezeki saya meret gitu, ya? Karena banyak juga yang bertanya. Sebenarnya Allah lebih tahu dibanding diri Anda sendiri. Jangan-jangan nanti kalau Allah kasih Anda rezeki, maka Anda jalannya ngayang saking Anda sombongnya, ya. Jadi belum saatnya. Jangan-jangan kalau Anda dikasih rezeki, Anda sombong, membanggakan diri terus dan kesana kemari. Jangan-jangan nanti Anda dikasih rezeki, Anda merusak semesta, ataukah melakukan hal mungkar, Anda pakai judi, Anda pakai ke perempuan-perempuan, menyelingkuhi istri Anda dan sebagainya. Jangan-jangan kalau Anda diberikan rezeki, maka Anda tidak akan mau bersedekah berbagi kepada orang yang layak dibagikan, ya. Nah, itu adalah kelayakan. Jadi ketika musibah Anda alami terus diuji oleh Allah, jadi di sanalah Anda dibentuk menjadi permata. Ditekan hidup Anda sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Maka itu pencetakan diri Anda untuk menjadi lebih dewasa. Semakin banyak masalah yang Anda alami, maka tulang Anda makin tebal dan merapat untuk menghadapi kehidupan ini, yang membuat Anda lebih kuat bangkit, ya. Jadi untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Nah, di dunia ini pun kita harus belajar kehilangan juga, ya. Karena pada titiknya seperti saya bilang kepada Anda, serajin apapun Anda berjuang untuk dunia ini, karena dunia ini fana, dan Anda sukses hebat, ya, pada akhirnya kita akan meninggal juga, ya. Dan itulah tanda kefanaan dunia ini. Nah, ujian itu adalah pembentukan karakter Anda, sehingga nanti pada titiknya rezeki itu ketika layak, Allah sudah tahu Anda layak, akan diberikan. Semua orang-orang hebat itu selalu diuji, ya. Diuji dengan seberat-beratnya. Bahkan dalam salah satu cerita pembisnis hebat di dunia itu, bahkan sampai anak istrinya diculik dan dibunuh saking ujiannya, ya. Dan dia dengan hutang puluhan miliar, sehingga dia mampu bangkit dengan tekanan-tekanan berat itu dan menjadi orang hebat, ya. Jadi Tuhan memberikan ujian sesuai kemampuan manusia, itu sangat benar. Makanya kelayakan itu Anda bisa raih kesuksesan secara duniawi itu ketika bagian kiri Anda taklukkan, ya. Seperti hawa nafsu Anda mampu kontrol, ya. Iri hati Anda mampu kontrol, dan dengki, sombong, angkuh, ya, rakus, pelit dan sebagainya. Ketika Anda mampu taklukkan itu, maka penghambat rezeki Anda mulai Anda padamkan, sehingga rezeki lebih masuk luas kepada kehidupan Anda. Allah selalu membalas, pasti akan membalas kebaikan itu meskipun sebiji zarah ditabung di energi. Anda punya pribadi positif, nanti pada saatnya bisa 3 hari, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, itu akan kembali kepada Anda, dan itu mutlak, ya, saya pastikan. Jadi jangan takut berbuat baik. Dan pembentukan inilah yang membuat Anda menjadi super kuat menghadapi hidup ini, ya. Karena kalau secara kesuksesan
Jadi gagal dan sukses itu sebenarnya satu paket. Dia itu satu benda ya. Kalau Anda mau sukses ya Anda harus gagal dulu. Makanya bagaimana Anda belajar untuk bangkit dan tidak jatuh di lubang yang sama. Itu masalahnya, itu adalah satu paket. Kalau tipe orang yang sekali kalah ataukah jatuh bangkrut tidak bangkit lagi, maka itu tipe-tipe yang tidak maju ya. Jadi kalau Anda gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, seperti kata pepatah, kesuksesan seseorang itu bukan dari hasil yang Anda lihat, tapi seberapa dia bangkit dari kegagalan-kegagalan yang dia alami. Karena inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa di balik kesulitan itu bersamanya kemudahan ya. Jadi di balik kesulitan bersamanya kemudahan, itu satu paket ya. Jadi orang yang sukses yang Anda lihat itu sebenarnya dia berkali-kali bangkit ya, bahkan ratusan kali baru dia mencapai titik tertentu. Kalau Anda mencoba mencari kesuksesan dengan cara instan, maka hati-hati, itu akan menjerumuskan Anda ke kehancuran yang luar biasa. Dan terus belajar ya, terus melihat perkembangan dunia supaya Anda mampu bersaing secara sehat untuk bisnis-bisnis yang Anda lakukan. Jadi kita tidak ada hentinya belajar ya, sampai titik nafas kita habis ya. Itu orang-orang yang maju. Jadi sekarang Anda tinggal telisik apakah ujian musibah yang Anda alami itu akibat apa yang Anda lakukan masa lalu, ataukah ujian untuk menuju level kesuksesan. Jadi yakinlah kalau Anda dalam kehidupan ini serba kekurangan, sebenarnya cukup ya, tapi Andanya mungkin yang kurang bersyukur. Jadi ketika Anda bersyukur, maka Anda akan menghargai apa yang Anda punya. Dan seperti yang saya bilang ya, katak ataukah kadal ataukah biawak ataukah burung tidak punya bank, tidak punya ATM, tidak punya mesin tabungan, tapi Allah selalu kasih makan bahkan orang gila ya. Jadi kita cukup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gengsi Anda ada, maka itulah yang membuat Anda serba kekurangan dan akan membuat kehidupan Anda tidak maju-maju. Nah, seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda paham buat teman-teman yang menanyakan. Dan ini juga untuk pribadi saya sendiri yang tentunya banyak kebodohan dan tidak sempurna. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu, mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Manek Aki, membahas lengkap game stone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni.
Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.